Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Hanifah dengan NIM 1902917 dan nomor absen 14 dari PGSD 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah membaca dan mempelajari slide PowerPoint yang telah diberikan tentang tugas-tugas perkembangan. Untuk itu, saya akan memperdalam tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Erik Homburger Erikson, seorang pakar psikologi perkembangan dan psikoanalisis berkebangsaan Jerman. Ia dikenal dengan teorinya mengenai perkembangan psikososial manusia. Ia juga dikenal dengan teorinya tentang 8 tahap perkembangan pada manusia yang dimulai dari bayi sampai dengan manula. Tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada atau sekitar periode kehidupan individu tertentu, pencapaian sukses yang mengarah pada kebahagiaannya dan keberhasilan dengan tugas-tugas selanjutnya. Jikalau ada kegagalan, menyebabkan ketidakbahagiaan pada individu, ketidaksetujuan oleh masyarakat, dan kesulitan dengan tugas-tugas selanjutnya yang akan dihadapinya. Rumusan tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Yang pertama, fase bayi usia 0-1 tahun. Hal pertama yang akan dipelajari seorang anak atau bayi dari lingkungannya adalah rasa percaya pada orang di sekitarnya, terutama pada orang tua atau pengasuhnya. Di fase ini juga, anak dapat membangun kepercayaan bahwa dirinya juga mampu untuk dipercayai orang lain. Fase yang kedua, fase balita, usia 2-3 tahun. Kemampuan anak untuk melakukan beberapa hal pada tahap ini sudah mulai berkembang, seperti makan sendiri, berjalan, dan berbicara. Otonomi muncul dari dalam diri anak, yang dimaknai dengan pendewasaan biologis yang mengasuh kemampuan anak untuk melakukan segala hal dengan caranya sendiri. Rasa malu-malu dan ragu juga ada dalam diri anak pada fase ini, yang datang dari kesadaran akan ekspektasi dan tekanan sosial. Rasa ragu berasal dari kesadaran dirinya bahwa dia tidak begitu baik daripada orang lain. Yang ketiga, fase prasekolah. Pada fase ini, anak mulai mematangkan beberapa kemampuannya seperti motorik, kemampuan berbahasa, maupun mengeksplorasi lingkungan secara fisik maupun sosial, dan mengembangkan inisiatif untuk mulai bertindak. Fase yang keempat, usia sekolah. Inisiatif anak membawa mereka berhubungan dengan banyak pengalaman baru. Dalam fase ini, anak mengarahkan energi mereka menuju penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Fase yang kelima, fase remaja. Seorang anak remaja akan mencoba banyak hal untuk mengetahui jati diri mereka sebenarnya, dan biasanya anak akan mencari teman yang memiliki kesamaan dengan dirinya untuk melewati hal tersebut. Fase yang keenam, pemuda. Fase pertama dalam perkembangan kedewasaan ini biasanya terjadi pada masa dewasa muda, yaitu ketika anak mulai merasa siap membangun hubungan yang dekat dan intim dengan orang lain. Fase yang ketujuh, separuh baya. Pada fase ini, kepedulian utamanya adalah membantu generasi yang lebih muda dalam mengembangkan dan mengarahkan kehidupannya menjadi berguna. Hal ini disebut generativitas. Dan fase yang terakhir, fase 8 adalah manula. Dalam fase ini, seseorang bercermin pada masa lalu dan menyimpulkan bahwa apakah ia telah menjalani hidup dengan baik ataupun sebaliknya. Ini beberapa referensi sumber yang telah saya peroleh untuk materi yang telah saya paparkan. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.